Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rini Basri, mahasiswa Magister Pedagogik kelas 21B. Saya akan menyampaikan refleksi terkait mata kuliah Psikologi Pendidikan yang sudah kami ikuti dalam tengah semester ini. Refleksi pertama saya yaitu adalah soal nomor 1 terkait salah satu kasus yang paling menggugah menurut saya itu dari 5 kasus itu adalah larangan penggunaan gawai. Karena kasus ini mengangkat kontroversi antara disiplin digital yang ingin ditertibkan oleh sekolah dan pembatasan hak akses belajar siswa terhadap sumber belajar digital yang ada di zaman modern saat ini. Selama ini sebagai pendidik atau di sekolah saya sendiri, kami di situ menerapkan adanya pembatasan. Ya, ternyata pembatasan artinya siswa itu boleh menggunakan HP jika ada pengawasan dari pendidik. Nah, setelah mempelajari kasus ini dan dikaitkan dengan teori yang mendukung, ya ini merubah pola pikir saya. Seharusnya siswa itu harus kita dampingi melalui pembekalan penggunaan teknologi yang tepat untuk belajar. Kemudian kita juga bisa menyampaikan atau mensosialisasikan tentang etika yang bijak dalam penggunaan teknologi atau gawai, serta memperkuat regulasi diri siswa itu sendiri, artinya kesadaran yang muncul dari internal siswa gitu. Nah, jadi di sini saya mulai berpikir untuk lebih adaptif ya dalam mengatasi permasalahan dalam pelarangan gawai ini, bukan lebih ke reaktif. Reaktif itu artinya cenderung untuk melarang atau membatasinya gitu. Nah, untuk refleksi soal yang ketiga, di sini juga saya mengaitkan tadi menyampaikan bahwa di kasus pelarangan gawai itu saya menggunakan teori regulasi diri, karena teori ini dalam psikologi pendidikan ini sangat cocok gitu. Dalam teori regulasi diri ini siswa itu kita latih untuk memiliki kemampuan di dalam melakukan perencanaan. Kemudian mereka juga bisa kita latih untuk bisa mengontrol dirinya gitu. Ya, kemudian juga bisa mengevaluasi. Nah, dalam perencanaan itu seperti apa? Mereka bisa dilatih untuk menentukan tujuan belajarnya atau artinya agenda apa yang harus mereka lakukan gitu kan. Kemudian mereka juga mengontrol apakah agenda itu sudah sesuai atau tidak. Ya, mereka juga mengontrol agar tidak gampang terdistraksi ya. Kemudian mereka juga mengevaluasi apakah target belajar atau tujuan belajarnya sudah tercapai atau belum gitu. Nah, jadi kalau siswa dilatih untuk yang seperti itu, menurut saya ini juga bisa mengurangi distraksi dari penggunaan gawai gitu. Karena mereka akan fokus untuk mencapai target-target yang sudah mereka rancang gitu. Nah, di sini malah mereka bisa menggunakan gawai itu untuk sebagai sumber belajarnya. Bagaimana dia bisa mencapai target belajarnya itu bisa juga ada dari beberapa aplikasi yang ada di gawai gitu, sehingga mereka nanti juga bisa merefleksikan apakah strategi atau penggunaan gawai dalam belajar itu efektif atau tidak gitu. Nah, jadi di sini saya menyimpulkan bahwa pendekatan atau teori regulasi ini mengubah cara pandang saya dari sekedar mengendalikan lingkungan belajar, tetapi
saya menjadi ke arah memberdayakan siswa untuk mengendalikan dirinya. Dalam prakteknya di sini saya terdorong untuk merancang aktivitas pembelajaran yang mengintegrasikan gawai secara produktif dan membekali siswa dengan keterampilan digital dan regulasi diri, bukan menjauhkan atau membatasinya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.